Wabarakatuh. Belum sih, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait Pomasin, inovasi pengawet buah alami dari Keongmas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota tim kelompok kami. Yang pertama adalah dosen pendamping, yaitu Bapak Andrian Eka Hardana, SPMP MBA. Yang kedua adalah ketua, yaitu Saudara Nisnawati Agustina Asarungsir. Yang ketiga adalah anggota pertama, yaitu Halimatus Sifa, saya sendiri. Dan yang keempat adalah anggota kedua, yaitu David Taripar Sianturi. Yang pertama adalah latar belakang akan disampaikan oleh Saudara Nisnawati. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan produk Pomasin. Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Komoditas pertanian yang dapat dihasilkan di Indonesia beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman industri, dan tanaman penghasil energi. Salah satu komoditas unggulan yang diproduksi di Indonesia yaitu komoditas hortikultura, yang salah satunya yaitu buah-buahan. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil buah tropis yang memiliki variasi dan cita rasa yang baik dibandingkan dengan buah dari negara tropis lainnya. Buah-buahan yang paling populer dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat yaitu buah pisang, buah jeruk, buah semangka, dan buah mangga. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2019, produksi buah-buahan di Indonesia pada tahun 2019 yaitu untuk produksi buah jeruk mencapai 2.444.518 ton. Buah pisang mencapai 7.280.658 ton. Buah semangka mencapai 523.333 ton dan produksi buah mangga mencapai 2.808.939 ton. Buah-buahan tersebut memiliki nilai produksi yang tinggi, namun memiliki kelemahan yaitu mudah rusak dan memiliki umur simpan yang pendek karena cepat membusuk. Buah tersebut cepat membusuk karena masih mengalami proses fisiologi bahkan setelah panen. Perubahan fisiologis tersebut dapat mempengaruhi sifat serta kualitas produk. Proses fisiologis yang masih terjadi yaitu respirasi, fotosintesis, transpirasi, serta proses menuanya produk setelah panen. Proses-proses tersebut dapat menyebabkan perubahan-perubahan pada produk, yaitu seperti perubahan warna, perubahan tekstur, rasa, dan bau. Untuk memperpanjang kualitas buah serta masa jual buah, diperlukan upaya untuk menghambat kerusakan pada buah. Pembusukan pada buah-buahan dapat dicegah dengan cara pengawetan. Selama ini, pengawetan yang banyak dilakukan menggunakan bahan pengawet sintetik atau buatan, bahkan ada yang menggunakan bahan pengawet yang berbahaya seperti formalin dan boraks. Next. Menurut beberapa penelitian, boraks dan formalin merupakan zat yang berbahaya bagi kesehatan. Seperti yang pertama, merupakan racun bagi semua sel pada makhluk hidup. Yang kedua, menyebabkan gangguan hati, otak, lemak, dan ginjal. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya nekrosis dan penciutan selaput lendir. Dan yang keempat, menyebabkan kematian. Berdasarkan hal tersebut, Pomasin menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Pomasin merupakan inovasi pengawet pada buah untuk memperpanjang daya simpan buah yang mudah didapatkan serta mudah digunakan yang berbahan dasar alami sehingga aman bagi kesehatan. Next. Adapun manfaat dari inovasi ini yaitu yang pertama bagi petani dapat mengurangi hama keong dalam budidaya padi dan dapat meningkatkan produktivitas buah. Yang kedua bagi masyarakat dapat memberikan pengawet buah yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Next. Luaran yang dihasilkan dari usaha ini adalah yang pertama laporan kemajuan, yang kedua laporan akhir, yang ketiga artikel ilmiah, yang keempat hak paten, yang kelima produk Pomasin. Next. Yang selanjutnya gambaran umum produk. Di sebelah kiri dapat dilihat konsep dari produk Pomasin, yaitu ada sebuah gambar yang merupakan produk Pomasin. Pomasin merupakan produk buah yang terbuat dari bahan alami berupa cangkang keong emas yang aman bagi tubuh manusia. Pomasin merupakan sebuah produk yang dibuat berbahan dasar alami, yang digunakan sebagai pengawet ataupun upaya memperpanjang pada buah khususnya. Pengawet tersebut aman bagi kesehatan karena berbahan dasar alami dan tidak menggunakan bahan sintetik. Keunggulan dari produk Pomasin yaitu yang pertama berbahan dasar alami, yaitu berupa cangkang keong emas,
sehingga aman bagi kesehatan. Karena berbahan dasar alami dan mudah didapatkan, maka harga dari pemasin tersebut terjangkau. Pemasin dapat melindungi buah dari pembusukan. Next. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih waktu dan tempat yang telah diberikan. Terkait komposisi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, komposisi pada produk pemasin ini adalah adanya cangkang keong emas. Yang kedua adalah NaOH sebanyak 1N, dan yang ketiga adalah HCl sebanyak 1N, dan yang terakhir adalah adanya asam asetat sebanyak 1%. Slide selanjutnya yaitu terkait adanya analisis SWOT. Analisis tersebut yang pertama adalah strengths, yaitu pada produk pemasin tersebut menjamin keamanan, yaitu bagi sebagian besar kalangan masyarakat karena tidak mengandung bahan kimia secara berlebihan, serta tidak memudah membusuk. Yang kedua adalah weakness, yaitu masih tergolong produk baru yang belum memiliki brand di pasaran. Oleh sebab itu, produk ini diharapkan dapat berkembang dan dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian itu sendiri. Yang ketiga adalah opportunist, yaitu bahan baku yang mudah didapatkan, masih belum tersedia produk pengawet buah alami berbahan dasar cangkang keong. Terbukanya akses pasar dan media sosial sebagai media pemasarannya. Dan yang terakhir adalah street, yaitu banyaknya kompetitor pengawet pada buah-buahan yang memiliki brand di pasar maupun swalayan. Pada metode pelaksanaannya terdapat beberapa metode yang meliputi, yang pertama adalah persiapan produksi. Persiapan produksi tersebut meliputi survei pasar, menyusun teknis produksi pemasaran, serta penyediaan alat dan bahan serta kemasan. Yang kedua adalah pembuatan produk. Pembuatan produk itu tersendiri meliputi pengambilan cangkang keong, pembuatan kitosin, serta adanya pembuatan produk pemasin itu sendiri. Yang ketiga adalah labelisasi, yaitu meliputi pendaftaran pemasin pada Dinas Kesehatan untuk mendapatkan nomor perizinan. Hal tersebut akan mempermudah pemasaran produk pemasin itu sendiri untuk dikonsumsi oleh masyarakat tentunya. Dan yang keempat adalah adanya pemasaran. Pemasaran itu sendiri meliputi adanya segmentation, targeting, atau positioning bauran pemasaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu sendiri meliputi adanya evaluasi kegiatan terdiri dari dua aspek untuk mencapai target evaluasi. Nah, evaluasi tersendiri tersebut meliputi dua evaluasi, yaitu sistem produksi dan pemasaran. Pada tahapan pembuatan produk, terdapat 4 tahapan penting. Yang pertama adalah adanya persiapan sampel. Nah, persiapan sampel itu sendiri berisikan atau terdiri dari memisahkan kulit kerang dari daging yang dikeringkan kemudian dicampur dan diayak. Yang kedua adalah deproteinisasi, yaitu menggunakan 1N NaOH dengan perbandingan 1:10 gram bubuk per mili NaOH selama 120 menit menggunakan 1N NaOH dengan perbandingan 1:10 gram bubuk atau per mili NaOH selama 120 menit. Yang ketiga adalah demineralisasi, yaitu menyampurkan hasil deproteinisasi dengan 1N HCl dengan rasio 1:10 selama 60 menit. Pada tahapan produk pemasin yang terakhir adalah deasetilasi, yaitu memasukkan kitin ke dalam NaOH dengan konsentrasi 20% selama 30 menit. Slide selanjutnya yaitu membahas terkait konsep usaha. Pada produk pemasin ini terdapat konsep usaha, yaitu adanya analisis pasar. Analisis pasar tersebut meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah segmenting, yaitu terdiri dari kelompok pengusaha berskala besar dan kelompok pengusaha berskala kecil. Yang kedua adalah targeting, yaitu target bagaimana produk ini dapat dipasarkan oleh masyarakat, yaitu targetnya adalah penjual buah-buahan yang harus mengawetkan buahnya dan masyarakat umum yang gemar membeli buah. Artinya produk tersebut dapat berguna bagi kalangan masyarakat maupun kalangan penjual buah-buahan yang ada di pasaran. Yang ketiga adalah positioning, yaitu healthy with local wisdom. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara David. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan.
Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang rencana strategi pemasaran Pomasin. Rencana strategi pemasaran kami yaitu membuat akun e-commerce seperti di Tokopedia, di Shopee, dan lain-lain. Selanjutnya, melalui FB serta IG atau media sosial lainnya untuk pemasaran dan promosi produk melalui influencer. Selanjutnya kami akan membuat website komersial dan bekerja sama dengan media partner. Nah, untuk yang offline, kami akan bekerja sama dengan stakeholder. Selanjutnya, pameran kewirausahaan dan personal selling. Konsep analisis ekonomi kami yaitu yang pertama biaya tetap 5.193.000, yang selanjutnya biaya variabel 3.750.000, dan biaya operasional 1.095.000. Dan investasi awalnya yaitu 10.038.000. Produksi Pomasin 250 bungkus per bulan, jumlah produksi 6 kali per tahun. Untuk harga produk Pomasin yaitu 85.000, proyeksi pendapatan 1.250.000 rupiah, dan laba bersih yaitu 11.214.000. Analisis RC ratio, hasil usaha banding biaya produksi, yaitu sebesar 2,12. Analisis benefit cost ratio, yaitu keuntungan dibagi dengan biaya produksi, yaitu 1,11. Selanjutnya analisis BEP, break even point, antara biaya produksi dibagi dengan harga produksi, yaitu 118. Untuk jadwal kegiatannya, di bulan pertama persiapan produksi, desain kemasan produk, riset dan pemantapan pasar, pelaksanaan produksi, dan labelisasi produk. Di bulan kedua, riset dan pemantapan pasar, pelaksanaan produksi, labelisasi produk, pemasaran, dan evaluasi kegiatan. Di bulan ketiga, riset dan pemantapan pasar, pelaksanaan produksi, labelisasi produk, pemasaran, dan evaluasi kegiatan. Untuk di bulan keempat, riset dan pemantapan pasar, pelaksanaan produksi, labelisasi produk, pemasaran, dan evaluasi kegiatan. Dan di bulan terakhir, bulan kelima, riset dan pemantapan pasar, pelaksanaan produksi, labelisasi produk, pemasaran, evaluasi kegiatan, dan pembuatan laporan akhir. Berikut merupakan presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat ke depannya. Kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.